Terima kasih Bapak Ibu sudah ucapkan karena Bapak Ibu telah ikut berpartisipasi dalam penyebaran budaya positif yang akan saya lakukan sebagai anggota TGP Angkatan 8. Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan diseminasi mengenai budaya positif. Namun terlebih dahulu saya perkenalkan dulu fasilitator saya, yaitu Ibu Oni Fabriatus Solihah. Beliau berasal dari Palembang. Kemudian pengajar praktik saya Ibu Nuraini, yang mungkin Bapak Ibu sudah mengenalnya karena sudah beberapa kali ke sekolah kita. Mereka ini adalah guru-guru yang sangat hebat. Mereka mau membagikan ilmunya kepada TGP dan selalu mengingatkan kami akan tugas-tugas kami, apa yang harus kami lakukan supaya tugas-tugas kami tidak terlambat untuk diupload di LMS. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya untuk menghemat waktu kita. Ini dia Bapak Ibu, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 14 di sekolah kita SMP Negeri 5 Julu. Baik Bapak Ibu, kita lihat dulu apa itu tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, guru pendidik hanya dapat menuntun tumbuh ataupun hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Kodrat anak ya. Di sini ada kata-kata menuntun Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita terlalu istilahnya memaksa kehendak kita. Seharusnya kita hanya menuntun sebagai guru pendidik, kita hanya menuntun anak-anak kita. Misalkan mereka kan mempunyai masing-masing bakat dan minat, kita hanya menuntun Bapak Ibu, membimbing dan menuntun murid-murid kita. Jadi selama ini kalau kita pikir, termasuk saya Bapak Ibu, terkadang kita istilahnya kurang menuntut, memaksakan kehendak kita. Dalam istilah kita menyiapkan media pembelajaran, istilahnya kita kehendak kemauan guru. Padahal kita harus melihat kebutuhan anak murid kita. Ini dari tujuan pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu, inilah materi kita mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Bapak Ibu, di sini maksudnya bahwa kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah kita terhadap murid kita. Berarti kita harus mulai dari diri kita dulu untuk pembiasaan budaya positif tersebut. Kalau bukan dari kita, karena kita ini adalah contoh teladan. Berarti mulai dari kita dulu, supaya murid kita melihat contoh dari dunia, barulah bisa kita menerapkan budaya positif atau pembiasaan budaya positif di sekolah kita. Ada berapa materinya budaya positif ini? Ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi atau 5 posisi kontrol. Kemudian 6, restitusi
atau segitiga restitusi. Bapak Ibu guru yang hebat, ini materi ini adalah dari 1 sampai 6 ini materi yang menyinggung kita. Mungkin nanti Bapak Ibu jangan tersinggung. Oh, saya bukannya itu. Oh, itu saya. Saya seperti itu mengajar. Jadi materi ini adalah yang menyinggung kita. Jadi untuk kedepannya kita bisa memperbaiki diri. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama kita lihat Bapak Ibu, perubahan paradigma. Ini ada istilahnya apa ya? Bukan tugas, nanti kita akan mempraktekannya. Kegiatan kepala tangan. Ini ya, gambar kepala tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Coba sekarang Bapak Ibu praktekkan. Anggap saja di tangan Bapak Ibu, di kepala Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup Bapak Ibu. Misalkan Ibu Mur A, Ibu Budara B. Budara ingin membuka kepala tangan Ibu Mur, sedangkan Ibu Mur tetap kekeh dia tidak mau membuka. Coba dipraktikkan masing-masing Bapak Ibu. Kira-kira walaupun sudah diancam, menghardik, dirayu, akankah Ibu Mur membuka kepala tangannya? Tidak. Kira-kira kenapa tidak? Dia tidak mau membuka kepala tangannya. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Mengapa Ibu Mur tidak mau membuka kepala tangannya? Karena mungkin ada sesuatu yang rahasia atau penting. Sudah. Dari pernyataan atau kasus ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tangkap? Ada yang tahu? Kita lihat lagi Bapak Ibu ya. Ini dia. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Kalau ilusi itu bahwa kita istilahnya sesuatu yang enggak kita benar ternyata tidak benar. Perhatikan yang pertama. Ilusi guru mengontrol murid. Ini adalah pernyataan yang salah. Selama ini kita Bapak Ibu, kita memaksa membuka kepala tangan murid itu maksudnya. Kita memaksa membuka kepala tangan murid kita. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu salah. Setiap hari kamu telat. Dia akan merasa besar. Itu tidak akan menguatkan karakter si murid. Bisa saja dia besok tidak ke sekolah atau menyimpan dendam kepada guru. Jadi bagaimana kita tanamkan motivasi intrinsik. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu menurut kita. Jangan terlambat lagi. Itu kan suatu hal yang
yang salah. Nanti itu ada kedepannya materinya Bapak Ibu, nanti akan saya jelaskan lagi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, orang dewasa memaksakan kehendak kita kepada murid. Ayo duduk diskusi kelompok. Misalkan, padahal ada murid kita yang kurang suka belajar kelompok. Atau sistem belajar kita masih berceramah, memaksa murid kita untuk mendengar. Sebenarnya murid kita itu tidak suka menerima materi melalui ceramah. Sudah mengerti Bapak Ibu? Tentang perubahan paradigma. Berarti ini semua Bapak Ibu mulai sekarang harus kita ubah sedikit demi sedikit. Selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita lihat ada tabel stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang ini. Mungkin yang selama ini yang kita lakukan, Bapak Ibu. Stimulus respon. Memaksakan orang kita supaya mengikuti kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Setiap murid kita Bapak Ibu setelah melakukan kesalahan, kita menganggap itu keburukan. Padahal setiap apa yang dia kerjakan itu, dia sebenarnya memiliki tujuan. Sekarang kita tidak menanyakan apa tujuan kamu melakukan ini. Langsung kita memvonis murid kita, selalu kamu yang berbuat salah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Yang seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita tidak bisa mengontrol murid kita Bapak Ibu, tapi kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk murid kita? Kita hanya bisa menuntun. Yang di awal tadi tujuan pendidik, kita hanya bisa menuntun Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengubah atau mengontrol murid kita atau mengubah dasar dia, bakat dia. Tidak bisa kita ubah Bapak Ibu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian modal berpikir menang atau kalah. Modal berpikir menang-menang. Kalau kita sudah melakukan sesuatu hal yang positif Bapak Ibu, itu pasti arahnya akan lebih baik. Selanjutnya, disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nampak terlihat Bapak Ibu? Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Modal berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan, kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya Bapak Ibu, kita kan setiap manusia kan memiliki gambaran. Pemikiran orang kan berbeda-beda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Misalnya kita menerapkan anak kita disiplin tepat waktu masuk ke dalam kelas misalkan. Itu kita sudah istilahnya menghargai nilai-nilai kebaikan disiplin. Tapi enggak Bapak Ibu, mulai dari
guru dulu, diri kita dulu, karena mereka mencontoh perilaku gurunya. Kemudian teori motivasi, ada intrinsik dan ekstrinsik. Yang dari intrinsik Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan keras. Kita sendiri Bapak Ibu datang tepat waktu ke sekolah itu, kita sudah menghargai diri sendiri dan menghargai waktu tanpa disuruh oleh kepala sekolah atau orang lain. Itu nilai kebajikannya. Sehingga apa? Kalau kita sudah menerapkan pada diri kita, barulah bisa kita membuat keyakinan keras. Yang dari ekstrinsik, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Saya datang ke sekolah tepat waktu karena saya takut ditegur oleh kepala sekolah. Itu eksternal. Atau saya datang tepat waktu karena di sekolah saya akan diberi penghargaan bagi guru-guru yang disiplin. Itu juga dorongan dari eksternal. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah. Teman, pemantau, atau manajer. Lihat di sini Bapak Ibu, yang pertama penghukum dan pembuat bersalah ini termasuk ke ekstrinsik. Contoh, jika anak tidak kita tanamkan motivasinya dari dalam, maka dia nanti tidak akan bisa melakukan nilai-nilai kebajikan. Misalnya, kita sebagai penghukum, biasanya kita kan belum tahu ini ada posisi mana dia. Selama ini kita hanya di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman, pemantau, sampai nomor 4 saja. Kita belum tahu yang namanya ada posisi mana dia. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana? Apakah Bapak Ibu seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau? Kira-kira Bapak Ibu, ini untuk materi ini nanti ada selanjutnya. Ini untuk apa istilahnya Bapak Ibu di posisi yang mana? Penghukum jelas sering kita menghukum anak ya kan? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Kemudian Bapak Ibu, kalau posisi kita sebagai manajer, ini barulah dia anak didik kita nanti akan mempunyai motivasi intrinsik. Dengan cara apa Bapak Ibu? Setelah posisi kita di manajer, kita akan melakukan segitiga restitusi. Ada 3 nanti caranya Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas, kemudian 2 validasi kebutuhan, dan 3 menanyakan keyakinan. Ini juga nanti ada selanjutnya Bapak Ibu materinya. Kemudian yang kelima ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini juga nanti akan kita bahas. Ini hanya sekilas saja Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membawa orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan
sesuai dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, di sini kita selalu menerapkan disiplin kepada anak-anak kita. Tapi dengan cara kita yang salah, anak murid kita itu merasa tidak nyaman. Bagaimana kita berusaha untuk membuat disiplin, tapi anak kita merasanya nyaman. Itu nanti ada di istilahnya pada pembuatan keyakinan kelas dan restitusi Bapak Ibu. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini pendapat dari William Russell pada teori kontrol. Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, bahwa setiap murid kita, baik dia berbuat sesuatu hal yang benar atau sesuatu hal yang salah, itu sebenarnya mereka mempunyai tujuan. Kemudian kita kaitkan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Semua nilai-nilai kebajikan di sini kita harus mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada sikap mandiri, sikap bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Menurut Bapak Ibu, dari profil pelajar Pancasila, apakah semua kriteria ini sudah kita lakukan atau sudah ada pembiasaan di sekolah kita? Sebagian ada, sebagian tidak. Sebagian sudah ada, tetapi belum maksimal. Kira-kira dari ini Bapak Ibu, yang mana yang kurang maksimal? Yang perlu kita terapkan atau kita tingkatkan? Berkebinekaan global atau bernalar kritis. Anak didik kita masih istilahnya dalam pemikiran belum terlalu tinggi ya. Kalau kita pun memberi soal ujian, kalau soalnya pun terlalu sulit, mereka masih belum bisa menjawab ya. Kalau ini sudah ada Bapak Ibu ya, beriman, bertakwa, kita sudah ada yasinan di setiap hari Jumat ya. Kemudian baca doa sebelum mulai pelajaran dan sesudah pelajaran. Mandiri bagaimana Bapak Ibu? Sudah, tapi juga belum optimal karena terkadang kita masih menjumpai murid kita waktu kita mau masuk ke kelas itu masih ada yang piket, kemudian kita ada lagi waktu ada diskusi kelompok, ada anak-anak yang tidak mengerjakan tugasnya ataupun masih mengharapkan jawaban dari temannya. Kalau bergotong royong Bapak Ibu, saya kira ini sudah optimal ya. Iya, karena kita sudah istilahnya kita juga bisa melihat adanya kebun ya. Kebun sayur kita, kebun terong ini, kalau kegiatan gotong royong anak-anak kita terlalu bersemangat. Kalau kreatif Bapak Ibu, perlu ditingkatkan ya. Jadi Bapak Ibu, soal profil pelajar Pancasila inilah yang harus kita terapkan kepada anak-anak murid kita. Kita lanjut ke pembelajaran kedua. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Saya tanya dulu kepada Ibu Umur ya. Ibu Umur
menurut Ibu Mur bagaimana? Setuju. Ibu Mur setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju. Kemudian Ibu Sumardiani, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Berarti yang satu setuju, nomor dua juga setuju ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Kita lihat apakah jawaban Bapak Ibu benar atau salah. Nomor 1 nggak setuju. Nanti akan terjawab ya Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kita masih mikir, kalau saya nggak datang tepat waktu nanti saya ditegur oleh kepala sekolah atau ditegur oleh rekan itu masih eksternal Bapak Ibu ya. 2. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, kalau saya datang tepat waktu saya akan diberi penghargaan atau dipuji oleh kepala sekolah. Juga masih eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau saya datang tepat waktu ke sekolah, berarti saya akan menjadi guru yang dicontoh oleh anak murid, menjadi guru yang teladan. Berarti ini motivasi internal. Tujuan disiplin positifnya adalah kita menghargai diri sendiri. Lanjut Bapak Ibu, ini dia dihukum oleh penghargaan. Ini apa pertanyaan romantik tadi ya? Kita lihat apakah jawaban Bapak Ibu tadi benar atau salah. Tadi tiga-tiganya setuju ya? Iya. Kita lihat. Adakah di sini nanti atau yang selanjutnya? Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman Bapak Ibu. Ternyata selama ini kita istilahnya masih memberikan penghargaan. Ternyata salah Bapak Ibu. Memberi penghargaan itu adalah hukuman. Kemarin waktu bagi rapor kita memberi hadiah dan piala. Itu sebenarnya salah Bapak Ibu. Salah. Jadi bagaimana? Itu sebenarnya salah satu motivasi juga. Tapi sekarang karena kita sudah mengetahuinya, kita kurangi. Kita beri mereka motivasi intrinsik. Bahwa belajar itu jangan mengharap mendapat piala, penghargaan atau imbalan. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan Bapak Ibu. Dia akan tergantung. Saya tidak mau belajar lagi karena tidak diberi lagi piala. Saya malas belajar nanti walaupun dapat juara 1 tidak diberi penghargaan atau tidak diberi hadiah. Kan ketergantungan dia. Beberapa dampaknya Bapak Ibu, pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendeknya, dia akan istilahnya terganggu di dalam proses belajar di dalam kelas. Saya tidak mau menjawab pertanyaan dari ibu guru ini karena saya tidak dipuji. Ya kan? Kemudian penghargaan jelas menghukum siswa, dia akan istilahnya motivasinya akan rusak Bapak Ibu, akan juga menghancurkan suatu hubungan. Memberi penghargaan itu, misalkan saya terlalu fokus pada si A. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Si A
B juga bisa. Karena saya tertuju mata ke si A. Si A menjawab dengan benar, ya bagus A, kamu memang pintar. Jadi yang si B ini dia merasa, saya juga menunjuk tanganmu, tapi ibu tidak melihat saya. Akhirnya apa? Si B tadi akan kecewa dengan si A. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan yang salah katakan tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu, sewaktu kami mengikuti materi ini, kami terkejut. Ternyata apa yang kita lakukan selama ini salah Bapak Ibu. Ini banyak sekali pertanyaan dari CGP kepada fasil dan instruktur. Kenapa? Ini sudah menjadi pembiasaan kita. Memberi hadiah, memberi pujian. Sudah mengerti Bapak Ibu ya? Dihukum oleh penghargaan ini lagi tadi ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Murid kita jadi kurang kreatif lagi karena terlalu kita istilahnya yang seperti si A tadi. Selalu kita memuji si A, padahal si B juga bisa menjawab. Malas saya nggak mau lagi jawab pertanyaan dari ibu. Ibu hanya melihat si A. Penghargaan mematikan kreativitas, Bapak Ibu. Ternyata penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, saya tidak mau lagi belajar. Juara satu pun tidak lagi diberi hadiah. Inilah istilahnya kita memberi hadiah. Imbalan penghargaan akan menjadi ketergantungan untuk murid kita. Selanjutnya, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ini Bapak Ibu lihat kalimatnya. Ini yang tadi ya. Ini satu kalimat Bapak Ibu. Ini satu kalimat. Pembukanya bagaimana? Kemarin saya perhatikan. Itu sudah kalimat pembuka kita dalam berbicara ya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya apa? Empati. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini situasinya dia menolong anak baru. Itu ucapan kita. Dia merasa bangga tidak? Bangga. Apalagi kita elus pundaknya Bapak Ibu. Saya bangga dengan kamu. Kedua Bapak Ibu, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya kan? Biasanya juga kelompok itu ada anak pintar, cepat selesai tugas, datang ke kelompok lain, membantu. Kita ucapkan, saya bangga dengan kamu. Kamu mau membantu teman yang lain. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Berarti yang ini tidak kebajikannya empati, kepedulian, dan tanggung jawab. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, apapun yang dilakukan murid kita, apalagi mengenai nilai-nilai kebajikan, setidaknya kita istilahnya merasa peduli dengan menggunakan kata-kata apresiasi. Dengan kata-kata itu Bapak Ibu mungkin anak-anak kita akan timbul motivasi intrinsiknya dengan sendirinya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Tugas, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ingat Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini bisa Bapak Ibu jawab ya. Saya tulis dulu jawaban Bapak Ibu, nanti kita lihat apakah benar atau salah. Bisa Bapak Ibu jawab bersama-sama ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi?
Ibu Mega. Hukuman. Diingat ya jawabannya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran besok. Kita lihat Bapak Ibu jawabannya benar atau salah. Yang 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar, 5 benar, 6 yang salah. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Oh, karena bejo. Iya Bapak Ibu benar sekali. Karena pelajaran bejo. Kalau pelajaran PAI, IPS kita sebut lagi ke lapangan itu baru namanya buku. Sudah mengerti ya Bapak Ibu ya antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut. Kalau hukuman Bapak Ibu ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya kan jelas ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama dia dendam pada muridnya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja Bapak Ibu. Di saat itu waktu kita sedang membersihkan meja karena tumpah air di saat itu saja. Tapi kalau kita beri hukuman panjang, mungkin dalam setahun dia masih marah sama kita. Bahkan mungkin sampai dia selesai sekolah. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Paksaan. Stimulus tanggapan. Kita paksa dia untuk lari di lapangan pada saat dia IPS telah masuk. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Jelas konsep yang baik. Kamu kenapa menumpahkan air? Karena kamu yang menumpahkan, kamu juga yang harus membersihkan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Di saat waktu kejadian itu saja. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita masuk apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Bapak Ibu sekilas saja, nanti pasti ada materinya selanjutnya. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu, setiap murid kita yang melakukan kesalahan, mulai sekarang kita harus melakukan restitusi supaya apa? Dia menyadari kesalahannya dan bisa kembali ke kelompoknya.
Langsung pembahasan ketiga yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Yang kita tahu saya Bapak Ibu sebelumnya yaitu peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah itu perasaan kita dipaksa untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas Bapak Ibu, yang pertama dulu kita tidak akan mengalami paksaan karena kita sudah menyadari, meyakini nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu karena ini di awal ajaran tahun baru, alangkah baiknya kita melakukan dulu atau membuat keyakinan kelas. Saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 8. Jadi untuk kelas 7 dan kelas 3 mungkin nanti saya akan membantu wali kelasnya untuk membuat keyakinan kelas. Ini dari Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Lihat Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bagaimana Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Supaya kita keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini apa Bapak Ibu? Disiplin. Budaya positif. Kemudian di bawahnya ada lingkungan positif. Lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kita ubah Bapak Ibu ya. Yang dari awal peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Setelah terciptanya keyakinan kelas di dalam kelas, sehingga terciptanya lingkungan positif. Kalau lingkungan positif di sekolah sudah terwujud, maka akan tercipta budaya positif. Berarti mulai sekarang harus kita ubah dulu apa Bapak Ibu? Membuat keyakinan kelas. Ini lagi ada latihan Bapak Ibu, peraturan atau keyakinan kelas. Kita tulis lagi ya jawaban Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Letakkan buku di tempatnya. Letakkan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa yang cocok kalimat untuk keyakinan kelas Bapak Ibu? Bagaimana? Jangan mengganggu orang lain. Bapak Ibu kalau di keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata jangan. Itu kata jangan itu kalimat negatif. Harus kita ubah ke kalimat positif Bapak Ibu. Menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Dilarang melakukan kekerasan. Apa di sini? Keamanan. Dilarang
di keyakinan ke kita lihat benar apa? Sekarang kita lihat. Nah, Bapak Ibu. Ya, kembalikan buku ke tempatnya. Dia harus tanggung jawab. Tanggung jawab karena sudah mengambilnya, dia harus meletakkannya kembali di tempat semula. Menghargai orang lain sama juga menghormati orang lain. Disiplin, bisa juga disiplin, bisa juga menghormati orang lain. Keamanan, keselamatan atau menghargai orang lain. Kesehatan, betul ya. Bersabar. Gunakan masker, kesehatan atau keselamatan dan keamanan. Berarti yang nomor 1 tadi Bapak Ibu ya, satunya bertanggung jawab. Bapak Ibu sudah jelas ya. Kita gunakan kalimat positif untuk keyakinan kelas. Saya rasa nanti Bapak Ibu sudah bisa membuat keyakinan kelas. Kita lihat videonya sekilas saja Bapak Ibu yang mengenal waktu. Sekarang Bapak Ibu pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas Bapak Ibu. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Bapak Ibu, setiap anak yang melakukan sesuatu itu, baik kesalahan atau kebenaran, padahal dia sedang melakukan, istilahnya memenuhi kebutuhan dia Bapak Ibu. Makanya kita perlu menanyakan apa sih tujuan kamu melakukan hal tersebut Bapak Ibu. Ini dia ada 5 ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Biologi, ini berarti cinta kasih sayang. Power, kekuatan. Survival itu bertahan hidup. Fun, kesenangan. Freedom, kebebasan. Ini harus kita ketahui Bapak Ibu, sebenarnya murid kita itu dia ini sedang apa, yang mana? Apakah dia saat itu sedang butuh kasih sayang, kebebasan, atau bertahan hidup? Ini ada kasus Ibu Ambar. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Makanya Bapak Ibu, setiap anak kita melakukan sesuatu, kenapa kamu melakukan itu Doni? Setiap jawaban Doni itu nanti akan kembali ke dasar kebutuhan hidup tadi Bapak Ibu. Kita lihat. Jika saya menjadi Ibu Ambar, hal pertama yang saya lakukan adalah memanggil Doni. Jelas Bapak Ibu ya? Kita panggil Doni dulu. Kita bertanya mengapa dia melakukan itu, kemudian barulah kita melakukan restitusi. 1. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar. Saya lapar Bu. Tadi pagi saya tidak makan atau tidak membawa makan siang. Kalau jawaban Doni seperti itu, maka kebutuhan dia pada saat itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita harus apa Bapak Ibu? Berarti kita harus memberikan dia makanan. Jika Doni menjawab, saya
guru. Berarti anak kita ini semuanya perlu dikasih kasih sayang. Bila jawabannya dia merasa hebat, kalau teman-temannya takut sama dia, itu berarti Doni lagi merasa dia perlu kebutuhan kekuasaan. Dan apabila jawaban Doni, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, saya malas bu, bekal saya itu saja. Telur selalu, saya bosan bu. Dia ingin mencoba makanan teman-temannya, berarti dia lagi butuh kebebasan. Dan yang terakhir, jika jawaban Doni saya iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah-wajahnya yang kesal, dia suka melihat ekspresi kawan-kawan yang kesal, berarti si Doni ini membutuhkan kebutuhan akan kesenangan. Selama ini Bapak Ibu, apakah kita sudah mengetahui hal ini? Tidak, bukan? Setelah kita mengetahui ini, baru kita bisa restitusi jawaban nanti ada di restitusi kebutuhan apa yang dia perlukan. Selama ini kita hanya marah dan memberi langsung hukuman. Latihan mandiri 4 kebutuhan dasar manusia. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bimo. Tadi kan sudah andai kita Bapak Ibu ya. Kita lihat Bimo seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di dekat sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ali bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan di Bimo. Ini sama juga letaknya yang tadi si Doni ya. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Sekarang Bapak Ibu lihat ini. Kalimatnya Bapak Ibu. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru, dia bilang. Ini termasuk kemana Bapak Ibu? Kesenangankah? Cinta dan kasih sayang, kebebasan atau penguasaan? Jawab saja Bapak Ibu. Kebebasan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Kita lihat jawabannya. Yang cinta kasih sayang benar ya? Yang salah? Iya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini adalah kesenangan Bapak Ibu. Lanjut. Aku pintar kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini gimana Bapak Ibu? Kebebasan. Aku bosan belajar mewarnai di dalam kelas. Yang mana? Kebebasan. Kita lihat Bapak Ibu apa jawabannya. Nah, berarti yang di atas masih salah Bapak Ibu ya. Di sini penguasaan yang benar. Jadi Bapak Ibu dalam kita mengajar di dalam kelas kita harus tahu kebutuhan murid kita. Pelajaran 5. 5 posisi kontrol. Diana Gose dalam bukunya mengatakan bahwa restitution atau restrukturis disiplin mengubah bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Bapak Ibu, apakah selama ini di dalam kelas kita sudah memerdekakan murid? Belum sepenuhnya. Ini kita lewatkan saja. Ini adalah latihan Bapak Ibu. Ini latihan ya, jawab saja Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan?
Temankah? Pemantaukah? Manajerkah? Atau penghukum? Atau merasa bersalah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kemana? Penghukumkah, pemantau, teman, atau manajer, atau pembuat rasa bersalah? Pemantau. Tidak apa-apa, baru jawab saja. Ayolah, lakukan demi ibu. Kira-kira kalau kamu itu sebagai apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini masuk kemana Bapak Ibu? Manajer. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini termasuk ke posisi yang mana? Pembuat rasa bersalahkah? Pemantau, teman? Pemantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Kita lihat Bapak Ibu apakah benar atau salah jawabannya. Kita kan sering mengucapkan itu kepada murid kita. Pembuat rasa bersalah. Benar ya? Kemudian ternyata ini penghukum Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar. Selalu kamu menghukum ya. Ayolah lakukan demi ibu. Teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Salah Bapak Ibu ya. Ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Inilah Bapak Ibu. Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Jadi Bapak Ibu, dari posisi kelima ini kira-kira yang mana yang paling terbaik? Yaitu posisi manajer. Yang terakhir Bapak Ibu, pembelajaran ke-6 segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Dari awal kita sudah bercerita restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita lanjut, ini dia. Ada 3 restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Yang menstabilkan identitas Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu ucapan kita kepada anak yang sedang melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi anak tidak merasa bersalah ataupun terasa dihukum. Bukan kamu saja yang buat salah, ibu juga pernah. Kemudian untuk validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Doni, apa tujuan kamu mengambil makanan teman kamu? Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini pertanyaan untuk validasi kebutuhan. Yang menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, Doni? Ya kan? Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa, Doni? Suka kali mengambil makanan teman kamu. Ini pertanyaan untuk pada saat kita menanyakan keyakinan pada saat melakukan restitusi. Ada 3 tahap. Menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan terakhir menanyakan keyakinan. Kita lihat dulu. Menstabilkan identitas apa saja. Guru berkata, ini kalimatnya Bapak Ibu ya. Ini nanti kalimat ini bisa Bapak Ibu gunakan
Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, ya kan? Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sebagai pembuka, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini pertanyaan dari validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Mungkin kita lagi berkelahi, tapi dia tidak memukul, hanya mengejek saja. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Berkelahi itu kan seperti itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini pertanyaan validasi kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini yang perlu sekali Bapak Ibu ya. Setiap anak melakukan kesalahan, kita tanya ini, kamu ingin jadi apa sih? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Menjadi seperti apa? Jadi dia akan merasa menjawab. Dia akan menimbulkan rasa bersalah sendiri tanpa kita yang buat. Lanjut, refleksi Bapak Ibu. Ini tidak usah saja ya. Cuma ini akan menjadi istilahnya renungan untuk Bapak Ibu. Hal baru yang mengubah paradigma saya akan mendapatkan apa? Bahwa kita tadi apa Bapak Ibu? Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol murid kita. Kita hanya bisa menuntun murid kita untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik? Berarti Bapak Ibu, kita harus mulai dari dulu diri kita sendiri. Kita harus menjadi guru yang teladan bagi murid kita, karena kita sebagai contoh ya, contoh bagi murid. Peran abang seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ini kan baru tahu Bapak Ibu. Kita hanya sebagai baru kali ini kita tahu ada posisi manajer. Selama belajar ini posisi Bapak Ibu seperti apa? Rata-rata kita ini penghukum. Jadi bisa diubah Bapak Ibu ya, kita semua harus mengubah ke posisi manajer. Yang terakhir, saya akan menjadi amal seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Jelas manajer. Kita berharap semua menjadi posisi manajer. Ini yang video terakhir Bapak Ibu ya. Penerapan sekolah sesuai dengan keyakinan sekolah kita tidak. Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang telah kamu langgar? Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting tidak buat kamu? Baik Bapak Ibu, itu tadi contoh restitusi bahwa manfaatnya kita melakukan restitusi supaya murid kita itu mendapat solusinya dari permasalahan yang telah dia buat sendiri. Itulah makanya kita harus menjadi seorang manajer supaya kita bisa melakukan restitusi. Kemudian Bapak Ibu, berakhirlah materi kita hari ini mengenai budaya positif Bapak Ibu. Saya harap supaya kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita dengan maksimal Bapak Ibu. Dengan cara bagaimana kita harus bekerja sama untuk menerapkan atau mengembangkan sikap-sikap kebajikan kepada murid kita. Bapak Ibu
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Siregar SPDI. Saya selaku guru matematika tekan kerja dari Bu Fazila. Setelah pemaparan materi dari Bu Fazila, kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu mengenai budaya positif dan keyakinan kelas dan cara restitusi terhadap siswa. Dengan adanya materi ini, nantinya kami sudah bisa membuat materi keyakinan kelas di setiap kelas yang kami bina. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz, tadi ibu mendapat laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Ya, Bu. Menurut ingatanmu, sudah berapa kali kamu terlambat datang ke sekolah? 4 kali, Bu. Sering datang terlambat suatu kesalahan, bukan? Ya, Bu. Baik Hafiz, berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Dan yang paling penting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut agar kita bisa untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Hafiz datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Hafiz sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang sambil bermain HP. Jadi saya kurang tidur, Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan sekolah kita tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang telah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak buat kamu? Penting buat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu, Bu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita dapat menghargai orang lain dan pekerjaan kita tidak menumpuk dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Ya, Bu. Saya menyesal sudah sering datang terlambat dan saya mohon maaf, Bu. Iya, sikap yang baik karena kamu telah meminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi, serta juga akan menyetel alarm, Bu. Baik Hafiz, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Sekarang silahkan kembali ke kelasmu. Setuju, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz, kelas 7. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi agar saya tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bagaimana liburannya, menyenangkan? Alhamdulillah rabbil alamin. Tanpa terasa kita sudah memasuki awal pertama tahun ajaran baru. Ajaran baru. Hari ini hari pertama kita sekolah. Bagaimana perasaan kalian? Senang? Senang ya, karena kita bisa berjumpa kembali dengan guru dan teman-teman. Baiklah, sebelum kita ini karena ajaran baru, sebelum kita memulai proses belajar di dalam kelas, kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sudah ada yang pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Belum pernah mendengar dan belum tahu. Baik. Keyakinan kelas itu misalkan hampir sama dengan peraturan sekolah. Kalau sekolah kita kan ada peraturan, ada tata tertib.
Di dalam kelas juga harus ada. Tetapi bukan peraturan namanya, kita buat seperti keyakinan. Kenapa harus keyakinan, Bu? Kalau peraturan itu misalkan kita merasa adanya paksaan, sehingga kita nanti tidak nyaman. Peraturan juga dibuat oleh satu orang yang harus diikuti oleh semua warga sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat oleh semua warga sekolah, yaitu murid, guru, beserta wali kelas. Dan keyakinan kelas itu dibuat oleh istilahnya keyakinan dari kalian sendiri. Apa yang kalian ingin buat supaya nanti proses belajar di kelas itu terasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Contoh, apa sih keyakinan itu seperti apa sih? Contohnya misalkan seperti ini. Di dalam kelas itu belajarnya harus aman, nyaman, dan menyenangkan. Jangan ada nanti antara murid satu dengan lain itu bertengkar. Jadi nanti kita buat kesepakatan kelas. Jangan bertengkar. Itu kan ada penggunaan kata jangan. Satu lagi, di keyakinan kelas itu harus kalimatnya atau pernyataannya itu kalimat yang positif. Kalau misalkan jangan bertengkar, kan ada kata jangan, itu jangan ditulis. Jadi bagaimana, Bu? Berarti seperti ini kalimat positifnya, saling menghargai. Itu termasuk nanti jangan bertengkar, jangan mengganggu teman, itu akan masuk ke saling menghormati dan menghargai. Contoh lain misalnya sewaktu ulangan, menyontek, ya kan? Kalau kalimat negatifnya misalnya seperti ini, jangan menyontek, itu negatif. Jadi kalimat positifnya bagaimana, Bu? Siapa yang tahu? Jujur, kalimat positifnya jujur. Kalau kita nyontek, kita curang, tidak jujur pada diri sendiri. Nah, seperti itu ya kalimat keyakinan kelas. Kalian bisa menulis apa saja yang kalian mau. Tulis saja, saya mau kelas saya seperti ini, Bu, seperti ini, Bu. Tulis saja. Nanti setelah Ibu bagikan kertas ini, kalian tulis bagaimana kesepakatan kalian. Nanti setelah kalian tulis, kalian tempelkan dulu di sini di papan, Bu. Di papan tulis. Sudah papan tulis, nanti Ibu akan bilang. Nanti kan mungkin ada jawaban yang sama. Kita ambil satu saja. Setelah fix, baru nanti kita tempelkan di kantor keyakinan kelas 8. Ada yang ingin ditanyakan mengenai keyakinan kelas ini? Ada? Untuk apa, Bu, kita buat keyakinan kelas? Supaya kelas kita sewaktu proses belajar mengajar aman, nyaman, dan menyenangkan, dan murid pun merasa merdeka. Paham? Kalau sudah paham berarti bisa Ibu bagikan ya.
dan tulis. Yang pertama di sini ada disiplin, kemudian tepat waktu mengumpulkan tugas. Yang ketiga kreatif, keempat jujur, kemudian yang kelima bergotong royong, keenam menjaga kebersihan, dan yang ketujuh budaya 5S. Ini kesepakatan kita bersama yang harus kalian yakini dan harus kalian patuhi. Supaya apa? Proses belajar di dalam kelas terasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian untuk penguatan dari keyakinan kelas ini, kita akan menandatangani kesepakatan ini bersama. Semua warga kelas 8 dan juga ibu akan menandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Akbar dari kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani dari kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cediliza dari kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maywisa dari kelas 8. Sangat menyenangkan. Sangat seru. Sangat mengasihkan. Saya sangat semangat. Sangat penting. Penting sekali. Penting sekali. Penting. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Lebih disiplin lagi. Buat kita lebih menghargai orang lain. Lebih mandiri lagi.